Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, perkenalkan saya Muhammad Zanulasya dengan NIM 3333 230 134 dari kelompok 14 Praktikum Pengenalan dan Penyambungan Mutu, yang dimana di sini saya akan mengerjakan soal tugas mingguan shift 1 dengan dari modul 4 yang berjudul acceptance sampling, yang dimana pada tugas mingguan sekarang itu terdapat tiga soal, yang dimana soal satu nomor 1 sama 2 itu tidak ada anakannya, dan untuk soal nomor 3 itu ada anakannya, yaitu ada A dan juga B nya. Baik, untuk soal yang pertama ialah perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal, yang tunggal ya diketahui risiko produsen sebesar 5% dengan akhirnya sebesar 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menerapkan risiko sebesar 10% terhadap LKL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisinya. Dan dasar ini menanyakan kayak penentuan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi sampling penerimaan tunggalnya atau single sampling plan. Single sampling plan yang dimana untuk EKL-nya itu sudah diketahui sebesar 0,8%, dan alfanya atau risiko produsennya sebesar 5%. Untuk betanya atau risiko konsumennya itu ada 10%, dan juga ada si LKL-nya itu sebesar 10%, yang dimana untuk LKL ini adalah peluang produk buruknya diterima, dan untuk si EKL-nya itu tingkat cacat yang masih bisa diterimanya itu sebesar berapa. Terus kalau yang tadi yang si alfanya itu mempresentasikan tuh peluang produk bisa peluang produk baik ditolak. Terus yang si LK ini ya batas kualitas buruk yang tidak dapat diterima oleh konsumennya itu sebesar berapa. Nah, tadi sudah kalau juga untuk persentase-persentasenya, yang dimana tujuan dari soal nomor satu kita harus mencari si N nya ini atau ukuran sampingnya atau ini, dan C nya juga ya jumlah cacat maksimum yang diterimanya itu, agar kita bisa dapat memenuhi kedua syarat probabilitas tersebut. Untuk jadi soal ini berfokus pada desain rencana sampling tunggal yang optimal berdasarkan parameter risiko produsen dan juga konsumennya. Baik, untuk soal nomor 2 ya, tentukan perencanaan sampling tunggal dengan ukuran lotnya itu sebesar 800 unit, yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya, dan risiko konsumennya sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Jadi untuk soal nomor 2 ini kita sudah mengetahui dari lotnya itu berapa. Kita ini masih pakai yang single sampling plan. Untuk EKL-nya yang tadi yang 0,5% produk baik yang ditolaknya, terus yang 2% ini produk cacat yang diterimanya. Sedangkan untuk si alfanya, risiko produsennya itu sebesar 2%, penjelasan juga sama, dan untuk betanya atau risiko konsumennya sebesar 15%, yang sudah dijelaskan juga dari soal sebelumnya, yang dimana pada soal nomor 2 ini kita menyetujui untuk bisa menentukan si ukuran sampel lagi, yaitu untuk si N nya, dan juga jumlah penerimaan lagi berdasarkan batas risiko tersebut. Dan juga yang dalam persoalan ini intinya ialah kita disuruh mencari kombinasi yang benar yang tepat antara si N yang C nya, yang dapat memberikan kurva si operating karakteristiknya itu sesuai dengan parameter uh, risiko yang diberikan. Itu untuk soal yang nomor 2. Dan untuk yang soal nomor 3 ya, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah sebesar 2%. Diketahui AKL-nya 1% dengan risikonya 4,5%, dan LKL-nya sebesar 5% dengan risikonya 7,5%. Adapun dua alternatif samplingnya yang tersedia, yaitu ada si makanya yang tadi dibilang ada si A nih, si nomor 3 nih punya soal anakannya ada si A sama si B. Jadi kita harus mencari si A sama si B nya, yang dimana pada A ini N1 sebesar 80, C1 nya sebesar 4, L1 nya itu sebesar 8. Dan untuk yang soal nomor B, yang B 3B ya, N1 sebesar 120, C2 nya sebesar 6, dan L2 nya sebesar 12. Nilai probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas, tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat EKL dan juga EKL. Dan juga inti dari soal ini kita harus membandingkan nih, kita membandingkan dua alternatif, yang si soal si 3A sama si 3B ini kita menggunakan si, kalau ikan tadi kan dari soal nomor 1 sama 2 itu kita pakai single sampling plan, kalau ini kita pakai double sampling plan. Ini mana tujuannya kita
Malah yang dimana tujuan itu kita untuk menghitung probabilitas penerimaan lotnya untuk masing-masing alternatif berdasarkan tingkat cacat aktualnya, yang dimana tingkat aktual cacatnya itu ada 2% ini, ada di 2% ini. Juga kita kemudian membandingkan hasilnya dengan kondisi actualnya yang sebesar 1% dengan juga si LQ sebesar 5% untuk kita menentukan nih mana rencana sampling yang paling sesuai itu yang mana. Kita bisa ngeliat dari hasil nanti si A sama B-nya. Oke. Terus juga dikarenakan disediakan dua tahap pemeriksaan, berarti bakal ada nilai N sama C-nya itu bakal ada dua juga, dua si nilai N itu bakal ada dua, ada nilai C dan juga ada nilai R-nya. Maka analisis dilakukan untuk menentukan mana yang lebih efisien dan sesuai dengan batas risikonya. Jadi itu untuk soal-soal yang ada pada modul 4 ini. Untuk pengerjaannya itu bakal langsung kita kerjakan pada software RStudio, bakal dibahas di sesi selanjutnya. Baik, untuk yang pertama yang harus kita lakukan ya kita menganggapnya kita harus uh, menginstal dulu dari package dan juga kita harus mengaktifkan dari si package itu terlebih dahulu, yang dimana package ini akan mendownload kayak package yang tentang absentancy sampling ini. Jadi kita harus kayak running dulu buat ini ya. Nanti bakal muncul juga kalau misalnya dia. Nah, kalau misalnya kayak sudah seperti ini, berarti sih dia sudah selesai. Terus juga nanti si program si Studio ini juga akan mencari kayak rencana sampling yang terbaik itu yang mana gitu. Untuk soal nomor satu kan gitu kan, kita harus mencari rencana sampling yang sesuai dengan kondisinya. Nah, kita di sini sudah melakukan EQL-nya. EQL-nya itu ditetapkan sebesar 0,8% dan LQL-nya itu sebesar 2,5%, atau enggak kalau misalnya kita jadiin bilangan desimal itu jadi 0,025 terus resiko produsennya itu yang ada di alpha ini sebesar 5% atau 0,05, yang dimana artinya produsen ini produsen ini ingin si lotnya itu lot yang baik itu memiliki peluang diterimanya itu sekitar 95%-an. Itu makanya kenapa tadi artinya risiko produsen sebesar 5% itu. Dan juga sedangkan risiko konsumen ya, di sini risiko konsumen itu sebesar 10% atau 0,1, yang artinya lot yang jelek itu seharusnya hanya punya peluang diterima sekitar 10% doang, yang tadi risiko konsumen ini. Nah, terus nanti ada hasil yang ketika menuliskan sintaksnya, dari kita membuat rencana samplingnya, terus kita menampilkan rencana samplingnya, mengevaluasi rencana sampling menggunakan sintaks ini, terus kita akan menampilkan si KP curve-nya ya. Dari hasil perhitungan ini kita dapat ukuran sampel dari yang ini ya, lihat ini ya, dan batas penerimaan tertentu yang ditampilkan di yang warna merah ini, nanti kurvanya warna merah. Terus kita coba running buat soal nomor satunya. Nah, misalkan kan tadi bisa dilihat ya yang merah kan. Terus yang merah ini dia ialah batas penerimaan tertentunya, ini batas penerimaan tertentunya. Terus dari hasil sudah dapat, kita dapat juga dari kualitinya, RPPX-nya berapa, P-nya berapa juga untuk angkanya. Jadi di sini bisa dilihat si kurva ini menunjukkan bahwa semakin besar persentase cacatnya, nih semakin besar persentase cacatnya, maka peluang penerimaan lotnya akan menurun nih, maka penerimaan lotnya akan menurun gitu. Jadi kayak semakin besar peluang persentase cacat yang ini, dan peluang penerimaan lotnya itu akan menurun kalau misalnya dia makin besar ya persentasenya. Itu untuk soal yang nomor satu, kita bisa dari sini. Dan untuk yang soal nomor dua, kita sudah mengetahui jumlah lotnya. Kalau misalnya tadi kan kita nggak tahu lotnya berapa, tapi kalau ini misalnya nomor ini kita diketahui lotnya itu sebesar 800 besar. Terus juga ada defisit sama juga dari EQL-nya, terus risiko produsennya berapa, risiko produsennya, LQL-nya, dan juga risiko konsumen berapa yang tadi sudah dijelaskan juga. Di sini karena jumlah lotnya itu bisa dibilang lebih kecil daripada satu MWT, program mempertimbangkan ukuran populasi sehingga ukuran sampel bisa lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Oke, kita langsung aja kita coba running juga untuk soal nomor 2 nya.
Nah, setelah kita running yang soal nomor ini sudah kaitannya kurva ya. Setelah kita running juga kurva OC-nya itu yang dihasilkan menunjukkan perlindungan produsen yang lebih kuat dikarenakan si EQL-nya itu peluang penerimaannya sekitar ada di angka 98%. Nah, sini kita bisa nilai ya, yang dia 98% nih. Itu yang didapatkan. Itu untuk soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 3 kan tadi di sudah bilang itu dibagi menjadi dua soal, dua anakan. Jadi ada soal nomor 3A dan juga 3B. Ya. Di sini pada bagian 3 kita menetapkan si ukuran sampel itu sebesar sampelnya 80 dan batas penerimaannya itu 4, tapi EQL yang ditetapkan itu sebesar 1% dan LQ itu 5%. Yang mana sebenarnya sama penjelasannya yang kayak yang di atasnya untuk sintaks-sintaksnya. Jadi langsung aja kita coba running. Nah, setelah kita running kalau kita masukkan kurva yang pasti berbeda-beda juga. Nah, hasil kurva OC ini menunjukkan bahwa rencana ini memberikan perlindungan yang cukup baik di mana peluang penerimaan turun secara bertahap sering meningkatnya tingkat cacatnya. Oke, kita menggunakan sebesar 0,95,5%. Oke, kita lanjut lagi untuk yang soal nomor 3B yang kali yang membedakan di soal si 3A sama 3B itu ada di nilai si N-nya, nilai C-nya sama nilai si R-nya ini. Jadi langsung saja kita coba running juga. Nah, tadi nih kita mendapatkan juga hasilnya yang dimana untuk soal nomor 3B ini kayak pertama kita secara umumnya semakin besar si sampelnya hasil inspeksinya akan lebih akurat. Jadi hal ini terlihat pada si kurva OC-nya yang lebih curam, artinya rencana ini lebih tegas dalam membedakan lotnya yang baik dan yang cacat. Nah, tetapi yang mempunyai konsekuensinya itu biaya dan waktu inspeksinya menjadi lebih besar. Jadi untuk kesimpulannya dari hasil yang dapat itu bahwa setiap rencana sampling itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Rencana dengan sampel lebih besar itu bisa menghasilkan keputusan yang lebih akurat, tetapi menentukan si biayanya itu lebih tinggi. Sedangkan rencana dengan sampel kecil itu lebih efisien, namun tingkat ketepatannya lebih rendah. Jadi pemilihan rencana terbaik harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi si produksinya. Jadi dari nilai yang nah ya, hmm, oke, itu buat pengajar soalnya dari nomor 1 sama nomor 2 baik untuk tuning pada sip 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.